Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Syahidallah, Allah menyatakan, annahu bahwasanya ia, la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia, wal malaikatu, juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia, al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, lagi maha bijaksana, hakim. Innad dina, sesungguhnya agama yang diridhoi, indallahi, di sisi Allah, al-islamu, adalah Islam. Wa mahtalafal lazina utul kitaba, tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, illa, kecuali, min ba'di ma ja'ahumul ilm, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Bagian, karena kedengkian yang ada, bainahum, di antara mereka. Wa may yakfur, dan siapa yang kufur, siapa yang kafir, kufur perbuatannya, kafir orangnya. Siapa yang kufur bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya, sangat cepat hisabnya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita tafsirkan, kita jelaskan sesuai dengan yang ada di buletin, ayat ini turun karena adanya suatu peristiwa, adanya suatu kejadian, di mana dalam riwayat
ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berada di Madinah, ada dua uskup. Ini sebab turunnya ayat ini. Ada dua uskup dari Sam datang menemui beliau. Ketika melihat keadaan kota Madinah, salah satunya berkata kepada sahabatnya dari dua uskup dari Sam tadi yang datang ke Madinah menemui Rasulullah. Salah satu di antara keduanya itu ada yang berkata kepada sahabatnya yang lain. Apa katanya? Kota ini sangat mirip. Nah, ini bahasa dari salah satu dari dua uskup tadi. Ya, kota ini sangatlah mirip. Ya, sangatlah mirip dengan kota seorang nabi. Ini bisikan ucapan dari salah seorang dari dua tadi yang muncul di akhir zaman. Berarti berita tentang nabi terakhir itu sudah ada pada umat-umat terdahulu, sudah tersebar di umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Buktinya apa? Dua uskup saja mengatakan, dari salah satunya ketika melihat keadaan kota Madinah, maka kata salah seorang dari mereka itu, ini kota ini sangat mirip dengan kota seorang nabi yang muncul di akhir zaman. Nah, setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdua mengenali beliau dengan sifat-sifatnya yang beliau miliki. Lalu mereka berdua berkata, "Kamu Muhammad ya? Kamu Muhammad?" Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad, "Iya, saya Muhammad." "Apakah kamu Ahmad?" "Iya juga, saya Ahmad," kata Rasulullah SAW. Ini sering juga dibaca oleh imam kita, mimba dihis muhu Ahmad. Jadi nama-nama dari Nabi Muhammad itu Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi, Al-Mustafa, banyak namanya. Al-Mahi, itu nama-nama dari Nabi Muhammad. Nah, uskup tadi menyampaikan, "Apakah engkau Muhammad?" "Iya." "Apakah engkau ini Ahmad?" "Iya, saya Ahmad." Karena panggilan Nabi Muhammad itu Muhammad, Ahmad juga sama. Mereka berdua berkata, "Kami ingin bertanya kepadamu tentang sebuah as-sahadah, tentang sebuah sahadah, persaksian atau pernyataan. Jika kamu bisa menjelaskan kepada kami tentang as-sahadah, pernyataan atau persaksian, maka kami akan beriman kepadamu dan akan membenarkanmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka berdua, "Bertanyalah kepada mereka berdua berkata, beritahukan kepada kami tentang syahadah tadi." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Itulah ungkapan syahida. Syahida itu kalau masdarnya sahadah, persaksian, pernyataan. Kalau di Timur Tengah tamat dan selesai belajar dapat syahadah, dapat ijazah, pernyataan dia telah belajar selama ini dan lulus. Itu syahadah namanya, pernyataan dan persaksian.
Maka jawaban dari pertanyaan dua uskup tadi kepada Nabi, minta dia syahadah, turun ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Dan selanjutnya Allah Allah menyatakan, kan syahadah pernyataan. Syahadah itu pernyataan dan persaksian. Maka turun ayat ini. Allah menyatakan, Allah mempersaksikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat ia juga menyatakan la ilaha illahu dan termasuk qaiman bil qist. Siapa lagi? Orang-orang yang berilmu juga ikut menyatakan dan mempersaksikan yang demikian. Tiada Tuhan yang wajib diibadahi melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah sebab turun surah Ali Imran ayat yang ke-18. Kita masuk ke buletin. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah pernyataan di halaman 1, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dia saksi yang maha benar, Dia saksi yang maha adil. Annahu la ilaha illahu. Ya. Buktinya apa? Bahwasanya Dialah yang hanya Tuhan semua makhluk. Coba, manusia Tuhannya Allah. Malaikat Allah. Orang-orang yang berilmu Allah. Makhluk-makhluk yang lain Allah. Semua makhluk adalah hamba-hamba Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ilmu kita tidak sampai. Ilmu kita baru satu jenis makhluk Allah saja, ikan. Sebutkan dalam 5 menit 100 jenis ikan. Bingung kita. Bingung kita. Ayo. Siapa yang bisa 100 ikan disebutkan dapat 100. Kalau kemarin kan 50. Angkat tangan. Kemudian dapat 50.000. Tidak ada. Oke. Sebutkan macam-macam batu dalam waktu 2 menit. Agak 50 jenis batu. Banyak dalam ini. Ternyata saya baca di dalam ensiklopedia tentang ayat-ayat Al-Quran. Jenis-jenis makhluk Allah. Banyak. Batu itu bisa bicara. Batu itu tunduk. Batu itu tasbih. Batu itu berbicara. Sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Coba jenis-jenis batu. Batu apung. Antakana batu aki di dulu. Sementara batu lado antakana. Padahal ada batu lado. Ya, batu apung, batu bara, batu akik, batu lado. Batu keramik. Luar biasa. Batu kapur, batu bata. Batu banyak. Itu adalah ciptanya. Semua makhluk, mulai dari manusia, malaikat, semuanya itu menyatakan, mempersaksikan bahwa annahu la ilaha huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. Sini di halaman 1, semua makhluk berhajat, butuh kepada Allah. Sedangkan Dia maha kaya terhadap semuanya. Ya. Jadi Allah maha kaya. Berarti Allah maha kaya, makhluk butuh kepada Allah. Bukan kita butuh. Bukan Allah butuh kepada kita. Sholat tidak sholat, orang silaing, tidak rugi Allah. Ya. Tidak bangkrut Allah. Infak tidak infak, orang tidak bangkrut Allah. Tidak rugi Allah. Tidak pailit Allah.
Allah maha kaya. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik. Bima unzila ilaik. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Kemudian Allah mengiringi surah An-Nisa 166 dan surah Al-Imran ayat 18 ini, yaitu mengiringi pernyataan itu persaksiannya kepada malaikat, orang-orang yang berilmu, dengan langsung menyatakan bahwa dia Allah itu adalah tidak ada ilah Tuhan melainkan dia. Para malaikat juga menyatakan, mempersaksikan. Orang-orang yang berilmu juga. Di samping itu keistimewaannya khusus untuk ulama qaiman bil qist, menegakkan keadilan. Jadi lafaz qaiman, lihat qaiman dinasabkan bukan qaimun, bukan qaimin, tapi qaiman. Ya, ini sebagai hal, sebagai keadaan, kondisi. Berarti qaiman bil qist yang menegakkan keadilan. Halnya dia itu menegakkan keadilan. Itulah orang yang bertuhankan Allah semata. La ilaha illahu. Ini sebagai taukid, penegas. Al-Azizul Hakim ini merupakan sifat yang melekat kepada Allah. Berbeda dengan istilah nama sifat kita. Kalau Allah Al-Aziz, ya perkasa. Kalau Allah Al-Hakim, ya adil. Beda dengan manusia, namanya hakim. Terkadang dia tidak bijaksana. Dia hakim. Bahkan ada juga menjadi hakim perkara. Kalau Allah melekat nama dan sifatnya. Berbeda dengan manusia. Nama siapa nama Bapak itu? Bapak itu Halim namanya. Apa arti Halim? Lembut dan sabar. Dalam kenyataannya, parabo apa tuh? Ah, berarti tidak selalu. Ya, berbeda dengan nama Allah. Kalau nama Allah lekat sesuai dengan musama yang dinamai. Siapa nama? Ya Pak Haji Af. Sabar. Dalam kenyataan, alhamdulillah doa memang sabar. Berarti sesuai dengan yang dinamai. Tapi nama apa tuh sabar? Nah, paham? Beda kan? Sifat dan nama bagi Allah melekat kepada yang dinamai langsung kepada Allah. Maha kaya ya kaya. Berbeda manusia. Kayu keciurang. Ya, jangankan yang kaya, yang miskin saja ngaku kaya. Ada. Yang kaya sok kaya, yang miskin ngaku kaya. Susah manusia. Siapa namanya? Kebetulan ayah ambo namanya Abdul Hamid. Nama ayah ambo Abdul Hamid. Ambo kecian kaya, Pak. Mudah-mudahan sesuai junamu Pak. Namanya Abdul Hamid, hamba yang terpuji. Hampir 90, mudah-mudahan dibandingkan Jo Ambo sendiri masih menang ayah. Sholat tahajud tak pernah tinggal. Diamanahkan jadi imam sekarang di Pekanbaru, sudah tua itu. Dia melaksanakan amanah itu. Tidak pernah absen. Sehingga itulah pengakuan masyarakat ketika kita berkunjung ke rumah. Dan ikut sholat di tempat biasa ayah mengimami sholat. Ya, mudah-mudahan Pak, saya bilang itu sesuai jonamo Abdul Hamid. Nama ayah daripada ayah kami namanya Abdul Ghani. Abdul Ghani, hamba yang kaya. Ya, ternyata alhamdulillah sesuai jonamo insyaallah. Laweh sawahnya, laweh paraknya. Rumah kakek dibuka 24 jam. 24 jam dibuka.
Apa kata kakek? Saya masih ingat. Apa kata kakek? Itu meninggal tahun 81 kakek itu. Siapapun masyarakat Padang Panjang yang ingin beras, ambil di Lumbung Bareh. Itu kata ayah. Tidak pernah dibatasi sekehendaknya. Meskipun masyarakat tahu diri. Silakan, siana muah, ambillah. Ditampe Lumbung Bareh itu, ambillah. Itu kakek daripada ayah, namanya Abdul Goni. Kakek dari ayah, kakek lagi dari ayah, namanya Abdul Latif. Nah nih, mana ada Pak Latif sini? Apa artinya Nabi Latif? Lembut. Cocok sama Pak Latif, Pak Lurah. Lembut orangnya. Ya. Dia berada di RT 8. Latif, lembut. Ya. Tidak banyak parangai. Nah. Saulah. Samojo Pak Haji Sinorosati, saulah. Tidak sulah doh. Kalau sulah S3 namanya. MBA namanya. Makin botak aja. Nah ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada cerita tentang penafsiran, penjelasan di ayat yang ke-18. Di halaman 2 dan 3. Silahkan dibaca saja. Ada salah seorang Al-A'masi. Dia berulang-ulang membaca Inna dina indallahil Islam. Dia berulang-ulang membaca Syahidallah. Akhirnya ketahuan oleh sahabatnya yang lain, namanya Ghalib Al-Qatan. Ya. Artinya apa? Al-A'masi ikut menyatakan, ikut mempersaksikan seperti apa yang disebutkan dalam firman Allah, Syahidallah annahu la ilaha illahu, dan selanjutnya. Itu sampai halaman 3 ada ceritanya. Nanti dibaca saja di rumah. Kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Kita mengumpulkan beberapa OPD, diundang oleh kejaksaan, mana Pak Pirsa tahu, ya. Sekarang ini banyak aliran sempalan, aliran yang tidak. Contoh, kalau tidak memakai peci merah putih, berarti kafir dan tidak masuk surga. Itu contoh. Kan ada yang pakai peci merah putih itu. Nah, kafir dan masuk neraka. Ada aliran yang seperti itu. Ya. Kemudian lahir juga di Jawa Barat, ya. Itu yang ajarannya tiada lain tiada bukan bahwa tidak usah sholat. Dan ini sudah merambah, ya, sudah merambah kemana-mana. Kita harus waspadai. Bahkan jamaah ketika zikir dan sholat boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ini sudah banyak pengikutnya. Nah inilah, ya, tidak lurus di dalam beragama Islam. Padahal agama Islam itu yang diridhoi, yang benar. Tentu keyakinan kita seperti itu. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh melecehkan, tidak boleh melemahkan, dan tidak boleh menyudutkan agama yang diakui di Indonesia. Tapi untuk keyakinan kita bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tidak diterima. Di dalam surah Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu. Pindah agama awak tidak diterima doh di Allah, indah. Dan diterima itu Islam. Nah,
Jangan sampai adonan bani keluar dari Islam. Nah, insyaallah. Itu surah Ali Imran ayat 85. Bapak Ibu rahimakumullah, ada cerita di dalamnya ya tentang surah Ali Imran ayat 18 dan 19 dari riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abbas ketika membacakan ayat tersebut, lihat kata-kata innahu yang dikasrohkan dan ana yang difatahkan. Kan ada tuh. Ada innad dina indallahil Islam wa ma talafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian. Nah, ada annahu, ada inna. Ini menunjukkan menurut kajian balaghah, mantik dan cabang ilmu bahasa Arab yang lainnya, dengan ini menunjukkan bahwa inna dan ana yang di satu dikasrohkan, yang satu difatahkan, artinya apa? Allah telah menyatakan, begitu pula para malaikat, orang-orang yang berilmu, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Lihat, annahu yang di atas, annahu kan a difatahkan hamzahnya. Kemudian pas innadina i dikasrohkan, barisnya di bawah. Ini menunjukkan bahwa yang menyatakan, yang menyaksikan itu semua makhluk, termasuk kita. Ada pertanyaan? Wa mahtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka, yakni karena sebagian dari mereka merasa dengki terhadap sebagian yang lainnya, lalu mereka berselisih pendapat dalam perkara kebenaran. Hal tersebut terjadi karena terdorong oleh rasa dengki, rasa benci, saling menjatuhkan, hingga sebagian dari mereka berusaha menjatuhkan sebagian yang lain dengan menentangnya dalam semua ucapan perbuatan, sekalipun itu benar. Kan yo tuh kalau dek karano jajo awak, banci awak, iri, dengki, kan itu yang terjadi. Betul di orang, tidak betul. Awak sonan bana. Nah, inilah akhirnya disatukan oleh agama Islam. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ingkar kepada yang diturunkan oleh Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang syahidallah, kita termasuk yang menyatakan kesaksian kepada Allah. Hanya Islam damai, Islam tunduk, Islam patuh, Islam sejahtera. Orang yang memegang Islam damai, tunduk, patuh, sejahtera insya Allah. Berdoalah, Rabbi zidni ilman. Ya. Itu doanya surat Toha itu ayat 114. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu Al-Quran itu surah Toha ayat 114. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita, Allah tambah pemahaman kita dengan cara belajar dan belajar. Khususnya setiap kajian Sabtu, Selasa, dan Jumat, serta subuh mubarak insyaallah. Insyaallah ada wacana nanti pengurus menambah kegiatan-kegiatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.